أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Sadaqallahul azim. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 11, namanya Surat Hud, ayat 51 dan ayat 52. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali di BCA di Buyani untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma
arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa untuk memperkokoh iman dan takwa kita. Alhamdulillah kemarin sebulan penuh kita mengikuti pelatihan di bulan suci Ramadan. Tentunya kita yang sudah berusia tua, ada yang 60, ada yang 55, ada yang 54, 53, tentunya sudah berkali-kali mengikuti pelatihan iman dan takwa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan iman dan takwa kita terpatri menjadi fitri yang akhirnya kita mampu untuk mengarungi kehidupan ini 11 bulan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berucap, berhati, berpikir, berbuat yang baik sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Dan insya Allah besok hari Kamis dan juga hari Jumat, tepatnya di tanggal 18, 19 di bulan April 2024 Miladiah, 1445 Hijriah, kami akan memperingati 100 hari wafatnya ibunda kami yang tercinta, yaitu Ibu Hajah Sofiatun di Bojonegoro. Mudah-mudahan adik-adik kami, keluarga besar Haji Muhammad Zainul Arifin dari Sidoarjo, senantiasa sehat walafiat dan selamat di perjalanan. Dan juga adik kami Siti Umi Nikmah beserta Om Sono dan Nelly, mudah-mudahan sehat walafiat dan diberikan keselamatan. Dan juga keluarga besar Hakim di Anggaswangi Sidoarjo, mudah-mudahan kami sekeluarga nanti diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kami berangkat dan di sana dan pulang lagi dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan seluruh acara yang akan berlangsung diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, hataman Al-Qur'annya dan juga sedekahnya dan tahlil yasinnya. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal yang soleh, menjadi jariah yang senantiasa mengalir pahalanya, dan juga ilmu-ilmu yang pernah beliau ajarkan kepada kami dan kepada keluarga besar kami, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga mudah-mudahan doa-doa dari anak cucu yang solih solihah dan juga dari saudara-saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan al-ijabah. Amin ya rabbal alamin. Nanti bisa dilihat di surat 26 ayatnya 79 sampai 90, pesan yang indah untuk keluarga besar kami untuk menjadi buah tutur yang baik dan untuk menjadi guru-guru yang baik sebagaimana di surat Ali Imran ayat 79,
dan di surat Al-Furqan ayatnya 63 sampai 74. Marilah kita untuk menjadi hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat 11 ayatnya 51. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Nabi Hud alaihi salam dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya sama sekali tidak meminta upah dan bayaran, sehingga mereka tidak dapat menuduhnya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya sebagai manusia yang berpikiran sehat dan yang dapat membebaskan dirinya dari menyembah patung-patung yang dibikin oleh kaum Nuh alaihi salam. Patung-patung itu mereka buat untuk mengabadikan jasa-jasa nenek moyang mereka. Sebenarnya mereka terjerumus ke jurang syirik itu karena dipermainkan oleh tipu daya setan yang pada mulanya dimaksudkan untuk menghormati dan mengagungkan, tetapi pada akhirnya menjadi sesembahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Apapun bentuk peribadatan apabila bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kesemuanya bukannya disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah hal seperti ini bisa-bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Betapa mulianya para nabi dan rasul. Beliau senantiasa ikhlas. Beliau senantiasa mukhlis di dalam dakwah-dakwah mereka. Dan ini hendaknya kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita tiru. Lihat di surat ke-9 ayatnya 105 dan juga surat Al-Baqarah 207 sampai 208. Mereka yang ikhlas, mereka yang mukhlis, maka pekerjaan-pekerjaan mereka adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Manakala kita bisa menata niat kita, tugas hidup kita untuk beribadah kepada Allah yang bertujuan untuk mencari ridhonya Allah, yang berfungsi untuk menjadi hamba Allah dan pemimpin yang baik, maka apapun yang kita kerjakan akan bernilai ibadah. Dan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan dengan cara yang baik, kemudian mendapatkan imbalan, itu adalah imbalan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keperluan diri kita, keperluan keluarga besar kita, dan juga sebagian untuk keperluan kaum muslimin dan muslimat. Tentunya ini adalah merupakan rizki yang mulia yang harus kita syukuri. Karena kita ini adalah bangsa manusia, bukan malaikat.
Jadi marilah kita menjadi hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang baik. Kemudian Nabi Hud alaihi salam mendorong kaumnya supaya mau mempergunakan akal pikiran yang sehat agar mereka bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membuat mudarat bagi mereka. Inilah kalau umat itu pikirannya waras, pikirannya sehat, pasti bisa membedakan mana yang berguna dan mana yang tiada berguna, mana yang soleh dan mana yang salah, mana yang terbaik dan mana yang terbalik. Itu orang yang pikirannya sehat bisa memilah dan memilih. Nanti lihat orang-orang yang cerdas. Surat 39 namanya surat Az-Zumar, ayat 17 sampai ayat 18. Ia juga mengatakan bahwa ia menasihati mereka dan menunjukkan kepada jalan yang benar hanyalah untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Inilah orang-orang yang hatinya mati. Inilah orang-orang yang hatinya sakit, sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah 6-7, Al-Baqarah 8-20. Mereka orang-orang yang kafir, yang menolak kebenaran, yang akhirnya meremehkan orang-orang yang benar. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja mereka tetap hatinya mati. Kita doakan mudah-mudahan umat yang hatinya mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seluruh umat yang hatinya sakit, yang biasa berkata dusta, yang biasa mengingkari janji, yang biasa berkhianat atas amanat yang dipikulnya, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha, sehingga dia kembali fitri, yang akhirnya dia berkata yang jujur, dia senantiasa tepat janji-janjinya dan menjadi amanah atas amanah yang dipikulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayat 52. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Hud alaihi salam setelah mengajak kaumnya menyembah Allah yang Maha Esa dan melarang mereka menyekutukannya dengan beribadah kepada berhala-berhala, menyuruh mereka meminta ampun kepada Allah yang kemudian bertaubat dengan penuh keikhlasan, di mana namanya istighfar disertai dengan taubat. Oleh karena itu marilah kita biasakan senantiasa membasahi lisan kita, lidah kita, hati kita, pikiran kita. Setelah sholat isya sampai datangnya waktu subuh, mari kita biasakan membaca istighfar, taubat dan sholawat.
astaghfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian setelah subuh sampai datangnya sholat isya, marilah kita banyak-banyak membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya Nabi Hud alaihi salam menjelaskan apabila mereka berbuat seperti yang telah dinasihatkan itu, niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat, di mana turunnya hujan yang lebat ini bukan seperti hujan topan yang melanda umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau itu adalah bencana atau adab, tapi hujan di sini, hujan yang lebat di sini sebagai lambang kemakmuran. Buminya subur, tanahnya subur, sehingga bisa menghasilkan buah-buahan yang banyak dan bisa memunculkan tumbuhnya tanam-tanaman, pepohonan dan buah-buahan yang beraneka ragam, sehingga bumi kita ini menjadi bumi yang asri, bumi yang indah karena dengan turunnya hujan yang lebat itu. Yang sangat besar manfaatnya bagi mereka sebagai bangsa yang banyak mempunyai tanam-tanaman dan kebun-kebun. Allah juga akan menambah kekuatan dan kemuliaan yang mereka impikan. Jadi luar biasa apabila kekuatan ditambah, kemudian kemuliaan ditambah, maka kita akan menjadi bangsa-bangsa yang terhormat, bangsa-bangsa yang berakhlak mulia, yang akhirnya akan mendapatkan prestasi yang tinggi, sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, Nabi Hud alaihi salam memperingatkan kaumnya supaya tidak berpaling dari kebenaran yang telah dinasihatkan kepada mereka dan tidak meneruskan kesalahan-kesalahan besar yang sudah biasa mereka lakukan, yaitu menyembah berhala-berhala, patung-patung dan terjerumus pada perbuatan jahat lainnya. Kaum Nabi Hud alaihi salam itu yang disebut bangsa Ad atau kabilah Ad atau kaum Ad, di samping terkenal sebagai bangsa yang kaya raya di bidang pertanian, mereka terkenal pula sebagai orang-orang yang kuat, bertubuh kekar, yang menyebabkan mereka bertambah sombong dan takabur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mestinya dengan tubuh yang kuat, yang kekar, itu menyebabkan bukannya sombong dan takabur, mestinya malah harus bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepadanya. Tapi karena hatinya mati, karena hatinya sakit, sehingga dia sombong dan takabur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allah berfirman, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ
ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebenaran kami, maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, sedangkan adab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Surat Fussilat ayat 15 sampai ayat 16. Mudah-mudahan seluruh kisah-kisah para nabi dan rasul beserta umatnya, marilah kita ikuti kesolehan para nabi dan rasul dan umat-umat yang taat kepadanya, dan marilah kita hindarkan segala perbuatan keji dan mungkar yang telah ditunjukkan oleh orang-orang yang membangkang kepada nabi dan rasul. Marilah kita jauhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, seluruh guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar di BCA Buyani yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, para sahabat-sahabat setia kami, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan seluruh bapak ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.